Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari algoritma LR0 untuk mata kuliah teknik kompilasi. Baik, di sini saya akan langsung ke contoh soal ya. Diketahui konteks programmer dengan variabel S memproduksi variabel AA, kemudian variabel AA memproduksi terminal A, variabel A, kemudian memproduksi terminal B, di mana stringnya adalah AA BB kecil. Pertanyaannya, apakah string tersebut diterima? Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini ya teman-teman ya, kita harus mengetahui beberapa cara ya. Yang pertama adalah pahami konsep diagram transisi. Apa itu? Ya, memindahkan titik atau dot dari paling kiri ke paling kanan. Misalnya contoh di sini variabel S ya kita lihat memproduksi variabel AA ya. Kita lihat titik di sini ya. Nah, untuk diagram transisi itu memindahkan titik ini ke yang paling kanan gitu ya. Nah, tapi untuk pindah ke paling kanan dia tidak bisa langsung lompat. Jadi satu persatu. Contoh dari yang sebelumnya di paling kiri dia pindah ke tengah gitu ya. Titiknya dari sini ke sini gitu ya. Kemudian kita akan coba lihat lagi di variabel S menghasilkan variabel AA dengan titik yang paling kanan. Nah, kalau titik ini sudah di paling kanan, nah berarti ini kita anggap selesai atau mencapai ke state yang akhir seperti itu. Oke. Nah, tapi di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa catatan ya, ada dua catatan. Jika setelah titik merupakan terminal, maka stop ya. Contoh misalnya di sini titik terminal A, gitu ya. Nah, kemudian catatan yang kedua, jika setelah titik merupakan variabel, maka kita turunkan atau panggil hasil produksinya. Misal, ya, titik ini ketemu si variabel A, ya. Maka variabel A ini akan kita panggil lagi. Kita lihat di sini, yaitu menghasilkan A kecil, A besar, ya. Kita lihat di sini. Kemudian si A ini menghasilkan B kecil, ya. Dan jangan lupa kita tambahkan pada saat hasil produksinya kita panggil, kita tambahkan titik ya di paling kiri teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, oke, berikutnya setelah kita mengetahui konsep diagram transisi, kita masuk untuk membuat diagram transisinya. Oke, kita lihat di sini ya. CFG variabel S menghasilkan variabel AA dan variabel A menghasilkan eh, A kecil A besar, kemudian menghasilkan B kecil. Nah, kita buat diagram transisinya dulu ya teman-teman ya. Oke, untuk pertama kali kita panggil S aksen ya. Ini supaya apa? Supaya kita bisa memanggil si variabel S. Kita lihat di sini titik ya, kita kasih titik atau kita kasih dot kemudian S. Nah, kita lihat di sini pada saat dot ketemu dengan variabel, maka kita harus memanggil hasil produksinya ya teman-teman ya, di mana S menghasilkan A ya, variabel AA ya. Jangan lupa kita tambahkan titik juga di sini. Nah, kita lihat di sini ya teman-teman ya, dot ini ketemu dengan variabel A. Maka kita akan panggil atau kita turunkan lagi menjadi A menghasilkan A kecil, A besar, dan A menghasilkan B kecil. Jadi kita panggil di sini menghasilkan A kecil, A besar, kemudian menghasilkan B kecil. Seperti itu. Oke, nah ini bisa kita sebut sebagai state awal ya, atau S0 seperti itu ya, teman-teman. Nah, setelah itu, langkah berikutnya seperti apa? Kita akan uji satu persatu. Misalnya, kita uji yang di sini dulu ya. Oke, kita uji di sini titik langsung ketemu, kita transisikan ke S. Maka kita lihat di sini ya, dengan S, maka hasilnya S aksen menghasilkan apa? S titik. Oke, nah sekarang pertanyaannya di sini, titiknya sudah di paling kanan belum? Jawabannya sudah ya teman-teman ya. Maka ini kita bisa buat ya, kalau ini sudah step akhirnya di sini ya. Kita tulis di sini S1. Berikutnya kita uji ya yang produksi berikutnya, di mana S menghasilkan titik A, A gitu ya. Nah, sekarang langkahnya gimana?
tadi ya diagram transisi itu kita harus memindahkan titik ini ke paling kanan. Tapi kita lihat di sini dulu nih. Nah, dia harus ke tengah ya teman-teman ya. Dimana kalau misalnya seperti itu, kita buat K ketemu A, hasilnya S menghasilkan A titik A. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lihat titik ketemu variabel ya, maka dia harus dipanggil atau diturunkan lagi. Di mana variabel A itu menghasilkan A kecil, A besar, dan menghasilkan B. Oke, kita panggil di sini, maka kita tambah titik di sini pada saat dipanggil. Kemudian A kecil, A besar, sorry titiknya hilang. Kemudian menghasilkan B. Seperti itu. Oke, kita buat di sini S2 ya. Berikutnya S menghasilkan A kecil, A besar. Di sini juga kita akan uji ya. Jadi S menjadi, ini ketemu dengan A ya. Ini A. S menghasilkan A titik variabel A ya. Nah, karena di sini ketemu dengan variabel A, maka S menghasilkan A kecil, A besar titik, kemudian menghasilkan B kecil ya. Nah, kita buat di sini menjadi S0, S1, S2 menjadi S3. Oke. Berikutnya kita uji lagi di sini ya. Titik ini ketemu B, kalau ini ketemu A yang tadi ya. Ketemu B, maka hasilnya S menghasilkan B ya, titik. Nah, apakah ini sudah state akhir? Karena titik sudah di paling kanan, ya ini sudah state akhir ya, menjadi S4. Oke, berikutnya kita lihat satu persatu lagi. Di S1 ini sudah state akhir, kemudian di S3. Nah, ini sudah state akhir belum? Belum ya, maka ini kita akan uji lagi, teman-teman. Menjadi seperti ini, kita lihat. Maka S, ini A ya, menghasilkan apa, titiknya sudah pindah ke sebelah kanan nantinya ya. A, titik. Nah, ini juga sudah state akhir nih. Oke. Menjadi S5 ya, atau state 5. Kemudian berikutnya kita uji lagi ya, yang sebelah sini. Titik ketemu A ya teman-teman ya. Ini A, maka hasilnya menjadi S menghasilkan A titik A. Seperti itu ya, A titik variabel A. Oke, karena ini titik ketemu dengan variabel A, maka akan diturunkan lagi. Kita lihat menjadi seperti apa. Maka menjadi A besar ya. Jangan lupa kasih titik, kemudian menjadi titik B. Oke, kita lihat. Kira-kira di sini teman-teman bisa lihat nggak ada kesamaannya di mana? Ya, kalau kita lihat ya, ini sama dengan state 3 ya, sama nih. S menghasilkan A titik A besar, S menghasilkan titik A kecil A besar, S menghasilkan titik B. Jadi sama seperti ini ya. S menghasilkan A titik A besar, kemudian S menghasilkan titik A kecil A besar, kemudian S menghasilkan titik B. Ini sama nih, sama dengan ini nih. S3 ya, sama. Nah, kalau sama seperti ini ya, kita nggak usah tulis ya. Jadi kita cukup ini kita arahkan ke S3, teman-teman. Maka ini bisa kita hapus karena sama ya. Nah, ini bisa kita arahkan seperti ini. Ini menuju ke sini ya, menuju ke S3. Oke. Nah, berikutnya yang sebelah sini ya, yang paling bawah nih, yang di S3 yang paling bawah,
S menghasilkan B. Kalau kita buat, maka ini hasilnya menjadi S menghasilkan B titik. Oke, kalau kita lihat, ini sama-sama yang mana nih? Ini sama dengan yang S4 ya, dengan step 4. Nah, sama, balik lagi. Kalau sama, ini kita nggak usah tulis ya, jadi kita cukup arahkan saja ke S4 ya. Ini saya hapus. Ini kita lihat di sini menuju ke S4 gitu teman-teman. Nah, atau kalau misalnya supaya tulisannya apa, pembuatan diagram transisinya lebih rapi, kita tinggal bisa buat seperti ini teman-teman ya. Ini menuju ke S3, S3. Kemudian yang ini menuju ke S4. Kita buat aja seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita lihat di state 3 ya teman-teman ya. State 3 seperti apa? Kita lihat, ini saya hapus dulu nih. Sorry. Ini saya hapus dulu. Sekarang kita selesaikan yang ada di S3 seperti apa ya teman-teman ya. Oke. Nah, kita lihat ini titik di S3 dengan produksi yang pertama S menghasilkan A titik A besar. Kita lihat maka dia akan menjadi apa di sini? S menghasilkan A kecil dan A besar ya, titik. Nah, ini sudah step akhir ya teman-teman ya. Maka ini bisa kita buat seperti ini menjadi S6. Oke, seperti itu. Kemudian sekarang berikutnya yang ini ya. Kita uji ya menjadi seperti apa ini ya. Maka menjadi S memproduksi A titik A besar. Kemudian ini akan memproduksi lagi variabel A-nya dipanggil menjadi A kecil A besar titik. Kemudian titik B gitu ya. Nah, kita lihat. Oke. Nah, kira-kira ini sama dengan yang mana nih? Ya. Ini sama dengan S3 itu sendiri. Kita lihat ya, S menghasilkan A kecil titik variabel A. S besar menghasilkan titik A kecil A besar. Kemudian S menghasilkan titik B. Nah, ini karena sama ya, kita nggak perlu tulis lagi. Kita tulisnya seperti ini saja. Ya, ini saya hapus. Ya. Maka dia sama seperti S3. Kita bikin seperti ini. Menuju ke S3 ya. S3. Jadi looping lah seperti itu ya teman-teman. Kemudian kalau yang ini ya, yang S menghasilkan B, ini sama seperti dengan S4. Nah, seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah cara kita mencari diagram transisinya. Dan ini tidak boleh salah ya teman-teman ya. Karena kalau ini salah, nanti kita akan pastinya akan salah ya pada saat kita mau membuat tabel parsingnya juga seperti itu. Oke, kita lihat di slide berikutnya. Baik, teman-teman, langkah berikutnya ya dari diagram transisi yang kita sudah buat ya dan sudah kita rapikan supaya mudah dan enak lah dibacanya ya di sini ya teman-teman ya. Nah, kita akan buat tabel transisinya ya teman-teman ya. Oke, cara kita mengisi tabel transisi seperti apa? Perhatikan dulu poin-poin di sebelah kanan atas dan di sebelah kiri bawah teman-teman. Nah, nanti di sini kita akan ada untuk kolomnya diisi action, kemudian ada go to. Oke ya. Nah, yang kita isi action itu apa aja ya? Action itu kita lihat di sininya yang kita lihat di catatannya terminal dan stack ya teman-teman ya. Jadi kita isi dengan terminal dan stack. Kita lihat di sini terminalnya ada apa aja. Nah, ada A dan B dan terakhir stack. Oke ya, ini stack ya teman-teman. Kemudian goto merupakan variabel. Variabel itu ada apa aja ya? Ada S, kemudian ada A ya. Nah, untuk nilai kolom ya ini sudah ya. Kemudian untuk nilai baris ya kita isi dari mulai state 0
1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, seperti itu. Oke, nah berikutnya untuk cara pengisiannya seperti apa? Oke, kita lihat catatan di sebelah kiri bawah. Di sebelah kiri bawah itu dikatakan nilai shift pada action berlaku jika bukan state akhir, gitu ya. Nah, jadi dilihat dari state akhir itu bukan pada bukan pada akhir dari produksinya ya, tapi kita lihat nih state akhir tuh artinya dari state yang kita akan mau lihat di sini ya teman-teman ya, gitu. Oke, misalnya contoh I0 ini ya bukan bukan state akhir, tapi kalau kita lihat seperti I4 ya itu merupakan dari state akhir. Maka nanti nilainya akan reduce ya teman-teman ya. Oke, kita mulai ya dari state 0 dulu ya atau I0 dulu. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini I0 ketemu dengan S ya. 0 ketemu sama dengan S ya, maka kita tinggal tulis di GoTo-nya maka 1 seperti itu ya cara pengisiannya. Kemudian 0 ya state 0 ditransisikan dengan A ya, maka hasilnya apa? 2 ya teman-teman ya. Kita tulis di sini 2 ya. 2 ini kita lihat dari state-nya teman-teman. Oke. Nah, berikutnya I0 ketemu dengan terminal A. Di sini ya, terminal A-nya nih. Nah, ini kan bukan state akhir ya, maka kita bisa tulis di sini shift menuju ke kemana? Ke I3. Oke. Berikutnya I0 ke terminal B. Oke, maka ini kita tulis shift ke I4 ya. I4. Oke. Jadi Pak, kok ini padahal I4 itu sudah titiknya sudah di paling kanan gitu ya. Berarti itu reduce dong. Ya, itu bukan ya teman-teman ya. Kita ngelihat dari si state yang ditransisikannya teman-teman seperti itu. Oke. Nah, kalau sudah maka kita pindah ya, kita pindah ke langkah berikutnya yaitu adalah 1 ya teman-teman. Nah, kalau ini kita lihat di I1 ini karena tidak ada ya, maka ini bisa kita tuliskan di stack-nya yaitu accept. Save ya teman-teman ya. Oke, berikutnya di I2. I2 kita lihat dia pertama ditransisikan ke A ya. Ini I2 ke A. I2 ke A maka hasilnya I5 ya teman-teman ya. Ke A maka hasilnya I5. Kita tulis di sini 5. Oke, berikutnya I2 ke A ya. Maka hasilnya ke I3 ya. Kita tulis di sini shift menuju ke I3. Oke. Berikutnya lagi I2 ditransisikan B ya, maka hasilnya shift I4. Oke. Sudah, berikutnya kita lanjut ke state 3. Oke, berikutnya state 3 ditransisikan ke A. 3 ketemu sama A, maka jadinya apa? 6 ya teman-teman ya. Ini 6. Kemudian I3 ditransisikan ke A. I3 ke A, maka hasilnya ke shift I3. Shift I3 ya. I3 ke B ya, maka shift I4. Oke. Oke, berikutnya ya, lanjut kita ke step berikutnya. Nah, step berikutnya ini kita lihat di sini ya. I4. Oke. I4 ini merupakan reduce ya. Maka kalau reduce ini bisa kita isi ya
untuk untuk setiap terminalnya teman-teman ya. Maka di sini reduce A ke B ya, ini juga reduce A ke B ya. Berikut juga dengan stack-nya. Reduce A ke B. Oke, berikutnya kita kerjakan yang state 5. Ya, oke, state 5 kita lihat ini sudah merupakan state akhir ya teman-teman ya. Maka kita bisa tulis di sini reduce di mana S menghasilkan AA ya. Ini kita juga tulis reduce S menghasilkan AA ya, sama di stack-nya reduce menghasilkan S menghasilkan AA. Oke. Oke. Dan yang terakhir adalah state 6 ya. State 6 kita lihat di sini, maka hasilnya reduce A menghasilkan A kecil A besar. Oke, kemudian reduce A menghasilkan A kecil A besar. Reduce ya, A menghasilkan A kecil A besar. Oke, di sini kita sudah membuat tabel transisinya. Maka kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Baik teman-teman, langkah berikutnya adalah kita menguji input yang tadi sudah ada di soal ya. Tadi inputnya itu adalah A, A, B, B. Oke, nah cara ngisinya gimana? Oke, karena ini bottom up ya, kita akan mulai dari parsing stack dengan state awal, yaitu adalah state 0 teman-teman. Kita isi di sini stack, kemudian 0, kemudian inputnya adalah A, A, B, B, tambahkan stack ya di paling kanan. Nah, terus actionnya gimana? Actionnya kita tinggal transisikan dari 0 ke A. Kita lihat di sini, 0 ke A. Maka ketemunya shift I3. Oke ya. Saya singkat aja ya, jadi S biar nggak terlalu ini ya. Jadi S ke I3. Oke. Nah, seperti ini. Lalu akan seperti apa perubahan pada parsing stack-nya? Kita akan menulis stack 0, kemudian A-nya pindah teman-teman ke bawah sini ya. A, kemudian kita tulis 3 di sini. 3 itu dari state 3 gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian di input ini maka dia hasilnya yang A tadi ini akan pindah kan, sudah dipindahkan ke parsing stack menjadi A, B, B stack gitu ya teman-teman. Langkah berikutnya gimana? Sama ya seperti yang di sebelumnya. 3 kita transisikan dengan A ya. 3 dengan A. Maka hasilnya menjadi shift I3. Saya tulis aja S I3 gitu ya. Oke. Nah, akan ada perubahan di parsing stack-nya seperti apa? Ya sama mirip tadi. Stack 0, kemudian A 3, A-nya di sini pindah ke bawah sini menjadi A ya, kemudian tambah 3 ya. Ini 3-nya dari mana? Dari state 3 yang ada di si action tadi. Oke, maka di sini menjadi B B stack gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan lagi? Sama, kemudian 3 kita coba transisikan dengan B ya. Kita lihat 3 ketemu dengan B, maka hasilnya menjadi shift I4. Maka menjadi S I4. Oke, hasilnya seperti apa ya, sama stack 0 A 3 A 3 3 gitu ya. B kemudian 4 ya, dimana B-nya sudah pindah ke bawah ya, maka di sini sisanya B dan stack. Oke, berikutnya 4 dengan B, maka hasilnya seperti apa? 4 dengan B, maka hasilnya reduce A menghasilkan B. Saya tulis di sini R aja ya teman-teman ya.
reduce ya, di mana reduce hasilnya di mana A menghasilkan B. Nah, kalau reduce perlakuannya seperti apa? Jadi gini, teman-teman, kita akan menggantikan nilai B ini menjadi A. Jadi nggak usah bingung. Ini akan kayak semacam terbalik gitu ya, teman-teman ya. Maka dari B yang ada di sini ya, B yang ada di sini termasuk 4 ini akan hilang. Pokoknya setelah dari B apapun itu ya akan digantikan dengan A. Maka hasilnya seperti apa? Seperti ini, teman-teman. Stack 0 A3 A3 A gitu ya. Aduh, ini A-nya jelek banget nih. Menjadi A gitu ya, teman-teman. Oke. Nah, berikutnya di sini akan seperti apa? Maka di sini akan tetap menjadi B stack. Nah, oke, kalau seperti ini ya perlakuannya seperti apa? Kalau tadi kan kita dari apa namanya dari state gitu ya, kemudian ke input yang terminal. Nah, kalau ini nggak bisa nih teman-teman nih langsung ditransisikan dengan B ya, itu nggak bisa seperti itu. Maka di sini ya bukan bukan langsung ditransisikan ke B, tapi kita akan di karakter sebelumnya yaitu 3. Ya, ini saya hapus dulu. Nah, ini ya dengan 3 ini ya teman-teman ya. Nah, ini 3 nih. Jadi 3 ketemu dengan variabel A. Kita lihat di sini. Ini saya hapus dulu kali ya biar nggak kebanyakan. 3 ketemu dengan A ya, maka hasilnya adalah 6. Oke, maka kita bisa tulis di sini 6 ya, stack 0 A3 A3 kemudian A kemudian 6 di sini ya. Nah, ini di sini masih B dan stack. Nah, ini bisa nih 6 dengan B ya, 6 dengan B. 6 dengan B. Maka hasilnya adalah reduce di mana variabel A menghasilkan A kecil, A besar. Nah, di sini kita akan lihat nih, teman-teman nih. Yang mana nanti A besar, A kecil akan kita lihat. Yang mana nih A besar, A kecil? Berarti kalau kita lihat di sini dari mulai paling kanan, kalau kita lihat di sini yaitu ada pada mulai dari A3, A besar 6. Karena yang kita lihat di sininya nih, teman-teman nih. Nilai A kecil dan A-nya gitu ya. Untuk kita bisa gantikan menjadi A ya. Maka hasilnya menjadi stack 0 A3 A. Oke. Di sini tetap menjadi B dengan stacknya. Nah, di sini juga tidak bisa langsung karena merupakan variabel ke B itu nggak bisa langsung. Maka kita akan transisikan 3 dengan A ya. 3 dengan A itu kita lihat 3 dengan A ya, maka hasilnya adalah 6 ya. Oke, maka di sini kita bisa lihat 6 ya, ini stack 0 terlalu bawah. 0 A3 ya 3 A 6. Oke. B stack 0A ini 3 ya, ini 0 0A3 A6. Oke, kemudian 6 ke B bisa ya ditransisikan ya. Maka hasilnya 6 ketemu sama B, reduce A menghasilkan A kecil, A besar. Nah, kita lihat lagi ya. Akan ada akan ada reduce yang mana kita akan menggantikan A kecil, A besar menjadi A. Dimulai dari yang mana? Dari sini nih. Nah, kok dari situ Pak? Iya, karena dia untuk menghilangkan si A kecil dengan si A. Karena kan ini ya, yang
reduce untuk menggantikannya itu A kecil dan A besar ya, A kecil dan A besar. Jadi digit setelahnya gitu ya, karakter setelahnya ya udah pokoknya dia akan berubah menjadi A ya, maka menjadi stack 0 menjadi A gitu ya. Di sini B tetap teman-teman, B dan stack. Nah, ini juga sama seperti yang tadi, tidak bisa, maka 0 ditransisikan dengan A ya, maka hasilnya 0 ketemu dengan A, maka hasilnya 2 di sini teman-teman. Oke, maka di parsing stack-nya menjadi stack 0 A 2 ya, di input tetap B dengan stack ya. Nah, ini 2 bisa nih ya ditransisikan dengan B. 2 ketemu sama B, ini saya hapus dulu ya biar nggak kebanyakan coret-coretannya. 2 dengan B ya, 2 dengan B, maka hasilnya menjadi shift I4 ya. Saya tulis aja di sini shift I4. Nah, maka di sini ya teman-teman bisa lihat B-nya akan pindah ya, akan pindah ke bawah menjadi stack 0 A2 kemudian B kemudian 4 ya. Maka di sini di input maksudnya sisanya tinggal stack ya. Oke, berikutnya 4 ketemu dengan stack ya. 4 ketemu dengan stack ya, maka hasilnya adalah reduce A menghasilkan B, reduce A menghasilkan B. Nah, kita lihat di sini ya. Maka si B ini akan hilang nih digantikan dengan si A. Kita lihat dari mana? Dari sini nih tuh. B4 itu akan hilang menjadi A. Maka hasilnya menjadi stack 0 A2 A gitu ya teman-teman ya. Di sini tetap menjadi stack. Oke. Berikutnya di sini variabel A nggak bisa langsung ditransisikan dengan stack, maka 2 dengan variabel A. Oke, ini saya hapus lagi biar nggak sulit membacanya. 2 dengan A ya. 2 dengan A, maka hasilnya 5 nih teman-teman. Ya, hasilnya 5. Oke, maka di sini stack 0 A2 A5. Ini stack ya. Nah, ini bisa nih 5 dengan stack. 5 dengan stack, maka hasilnya adalah reduce SAA ya. S menghasilkan A, reduce menghasilkan S menghasilkan AA. Oke, kita lihat di sini. Maka kalau di sebelah parsing stack-nya ada AA, akan berubah menjadi S ya. AA, berarti dari sini teman-teman nih. Dari sini ya AA ya. Karakter setelahnya ya termasuk ke dalam itu ya. Akan hilang, digantikan menjadi S. Maka di sini stack 0 dan uh, dan S gitu ya. Oke, di sini tetap stack. Oke, berikutnya S nggak bisa langsung dengan stack, maka ini tidak bisa ya. Maka 0 dengan S. 0 dengan S ditransisikan seperti apa? 0 dengan S ya. Maka hasilnya 1 ya. 1 kita tulis 1 di sini. Maka menjadi stack 0 S1 ketemu dengan stack. Oke. Nah, 1 ketemu dengan stack ini bisa ya. Saya hapus lagi di sini. 1 ketemu dengan stack ya. Maka hasilnya accepted ya. Accept. Oke. Nah, berarti ternyata setelah diuji input AABB itu hasilnya diterima. Oke, demikian untuk pengerjaan contoh soal algoritma dari LR0. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.